Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Tema renungan firman pada pagi hari ini yaitu pengharapan. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu ada seekor tikus, dia dimasukkan ke dalam air. Tikus ini dibiarkan. Tikus ini berusaha untuk bertahan hidup, dan tikus ini bisa bertahan hanya selama 17 menit. Kemudian tikus ini diangkat dan dikeringkan, diberi makan yang kenyang, dan beberapa hari kemudian dimasukkan kembali ke dalam air dan ditunggu, dibiarkan. Dan ini dilakukan secara berkali-kali, secara berulang-ulang. Ternyata pada suatu saat, tikus ini dimasukkan kembali ke dalam air, tikus ini tidak hanya bisa bertahan hanya selama 17 menit, tetapi ternyata tikus ini bisa bertahan selama 36 jam. Wow, luar biasa. Setelah diteliti, mengapa tikus ini bisa bertahan lebih lama daripada eksperimen yang pertama? Karena ada satu harapan. Ada harapan dia akan diselamatkan. Sehingga tikus ini berusaha keras untuk bertahan hidup. Apalagi kita manusia. Kita memiliki kemampuan. Kita memiliki akal. Kita memiliki pikiran yang jauh lebih baik daripada seekor tikus. Pada saat kita berada di tengah-tengah kesulitan, pada saat kita berada di tengah-tengah masalah yang sedang menghimpit kita pada saat ini, seperti halnya yang terjadi pada saat ini, kita sedang berada di tengah-tengah ancaman yang setiap saat bisa mencelakai kita. Melalui apa? Penularan virus COVID-19 ini. Ibaratnya seperti tikus yang dimasukkan ke dalam air. Sepertinya kita dibiarkan. Sepertinya kita berusaha sendiri. Bagaimana caranya untuk supaya kita tidak tertular. Tetapi ingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Sebab janji Tuhan sudah sesuai dengan Tuhan berikan bagi kita semua. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang diberikan kepada kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Itu artinya kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak sendirian. Kita tidak dibiarkan sendiri di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Ada harapan untuk kita bisa keluar dari kesulitan atau masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Sebab kita memiliki Tuhan. Sebab ada Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dan dia adalah Allah yang berdaulat atas kita, atas segala umat manusia di muka bumi ini. Dia mampu mengangkat kita dari lembah kekelaman, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Itulah janji Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Kesulitan atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini adalah merupakan proses dari Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi untuk kita bisa mendapatkan apa yang menjadi sesuai dengan harapan kita. Maka untuk itu kita harus melalui segala proses ini yang Tuhan izinkan yang terjadi pada saat ini. Pada saat kita berharap hanya kepada Tuhan, maka kita akan menang di dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Mazmur 31 ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya kita harus tetap setia dan tunduk hanya kepada Tuhan. Walaupun kita tetap ada dalam sebuah persoalan, walaupun kita saat ini sedang berada dalam sebuah pergumulan dan permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Hanya orang yang berharap kepada Tuhan saja kita akan mendapatkan kekuatan dan keteguhan di dalam menghadapi segala tantangan. Kata kuatkanlah di sini artinya
Jangan lemah. Kita harus bertahan di dalam segala godaan. Kita harus bertahan di dalam segala permasalahan. Kita harus bertahan dalam tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan kata teguhkanlah hatimu, itu artinya kita harus tetap percaya dan jangan bimbang saat kita mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Pada saat kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan, maka hati kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki agar fokus hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan fokus kepada permasalahan yang ada di sekitar kita. Jangan fokus kepada kekuatan kita sendiri. Jangan fokus kepada manusia. Salah satu kegagalan manusia di dalam menghadapi tantangan karena kita tidak fokus kepada Tuhan dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga pada saat kita dalam keadaan terjepit, maka kita mudah menyerah, maka kita tidak bisa bertahan dalam segala keadaan, sehingga tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Maka yang terjadi yaitu kita akan mengalami tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu sekalian, masalah apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Mungkin saat ini Tuhan izinkan kita sedang mengalami sakit. Bahkan saat ini kita terpapar COVID-19, suatu virus yang penularannya sangat cepat akhir-akhir ini. Dengan adanya mutasi virus COVID-19 ke varian Delta, ke varian Kappa, dan lain sebagainya, yang membuat semua orang menjadi takut. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan takut dan jangan gentar. Karena kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Terlebih atas kehidupan umat manusia. Marilah pada pagi hari ini, kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Untuk kita kembali fokus kepada janji Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan mengembalikan kita kepada keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang lalu. Dan dia akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit apapun juga. Oleh karena itu, jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada virus COVID-19. Tetapi fokuslah hanya kepada Tuhan. Maka pada saat kita fokus kepada Tuhan, ada satu harapan, ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu sekalian, makna dari Ibrani 6 ayat 19 ini, makna tabir di dalam perjanjian lama adalah pembatas dalam kemah suci yang menutup antara ruang maha suci, ruang maha kudus yang di dalamnya terdapat tabut perjanjian Allah. Ruang maha kudus dipercaya sebagai tempat kemuliaan Allah. Pada zaman perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah menjadi dua, dari atas sampai dengan yang ke bawah. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa baca. Maknanya adalah apa? Maknanya adalah tidak ada lagi pemisah. Tidak ada lagi pembatas bagi manusia untuk menemui, mencapai Allah. Allahnya yang kita sembah. Pembatas itu telah dikoyakkan oleh Allah sendiri. Dan manusia diberi jalan langsung untuk masuk ke dalam kekekalan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, mungkin kita dalam masa penderitaan. Mungkin pada saat ini kita menghadapi satu masalah, tantangan apapun. Tetaplah kita punya pengharapan. Kita berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pengharapan kita tertambat oleh sau yang kuat kepada Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dan tidak dipengaruhi oleh bencana apapun juga. Tidak dipengaruhi oleh keadaan sekarang ini. Tidak dipengaruhi oleh COVID-19 sekalipun.
bahkan oleh kematian sekalipun. Oleh karena pada pagi hari ini, mari kita hanya berpengharapan, hanya memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya yaitu apa? Kuatkanlah. Yang artinya, jangan lemah. Kita harus bertahan di dalam segala keadaan. Kita harus bertahan dalam segala godaan. Kita harus bertahan dalam segala tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan yang kedua, teguhkanlah hatimu. Yang artinya, kita harus tetap percaya dan jangan bimbang saat kita mengambil satu keputusan untuk kita percaya hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada satu pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan, Tuhan akan mampu melakukan segala perkara. Sehingga di dalam Tuhan, kita akan keluar bahkan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bagaimana dengan keadaan kita pada saat sekarang ini? Keputusan ada di tangan kita semua. Mari jangan kita fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada COVID-19. Tapi mari kembali, kita hanya fokus kepada Tuhan saja. Pada saat kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong bagi setiap umatnya yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.